Pernah Rasulullah Muhammadin SAW menyatakan dalam hadis Riyadhus Shalihin, selama ada orang yang ikhlas, selama ada orang yang baik, selama ada orang yang menangis kepada Allah mohon ampun, maka kiamat tak akan pernah datang pada diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa di mana Anda pun berada, kembali saya bersama Anda semua untuk bersama-sama menyikapi tentang berita yang telah beredar di masyarakat luas, bahkan di seluruh penjuru dunia, tentang kabar datangnya kiamat yang dimaksud pada tanggal 15 Ramadan, atau ada letupan yang besar, atau dikatakan dukhon. Ini setelah saya teliti, setelah saya renung dan saya pahami, ini merupakan fitnah besar terhadap manusia, khususnya kepada umat Islam, umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, karena ada seseorang yang bisa berani memastikan tentang akan datangnya kiamat. Ini merupakan salah satu pernyataan yang sesat menurut ajaran Islam, menurut Al-Quran dan hadis. Karena tidak ada orang yang bisa atau diizinkan untuk menerangkan tentang datangnya kiamat, apalagi orang biasa. Sedangkan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah menerangkan, menjelaskan tentang datangnya hari kiamat, tahun berapa, bulan berapa, hari apa. Cuma beliau memberikan tanda-tanda kiamat itu akan datang tepat pada malam Jumat, subuh awal atau fajar siddiq. Itu pun tidak ditentukan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, kepada segenap kaum muslimin dan kaum muslimat, kita tidak boleh panik, tidak boleh bingung, tidak boleh stres menghadapi tentang berita-berita ini, tentang berita tentang kiamat. Mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kiamat itu ada dua pembahasan. Ada pembahasan tentang kiamat ahli kitab, penafsiran orang-orang syariat, dan ada penafsiran yang kedua adalah penafsiran tentang hakikat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kiamat ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi kiamat diceritakan dan diberitakan bukan hanya di zaman akhir sekarang ini. Di zaman Rasulullah sudah diceritakan tentang kabar kiamat. Bahkan di zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Kalau kita berpikir jernih, kalau kita berpikir sehat, apakah mungkin kiamat datang kepada kita? Jawabnya bisa mungkin dan bisa tidak. Karena dalam penafsiran itu ada kiamat kubro, ada kiamat syukro. Kubro artinya kiamat besar. Ada kiamat syukro artinya kiamat yang kecil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dalam pembahasan sejenak sekelumit masalah tentang kiamat ini dapat kita pahami bersama
Kalau pemahaman hakikat tentang kiamat itu adalah kiamat diri kita. Kiamat diri kita adalah kiamat kematian kita. Itu dinamakan kiamat kubro. Kiamat seluruh badan kita hancur lebur. Adapun kiamat sukro adalah kiamat kejadian seperti gempa bumi, tsunami, corona, kebakaran, kejadian peperangan di mana-mana. Itu juga bagian daripada kalimat penafsiran datangnya kiamat kepada kita. Kalau bicara tentang masalah kiamat alam semesta, saya berkeyakinan pernah Rasulullah Muhammadin SAW menyatakan dalam hadis Riyadhus Shalihin, selama ada orang yang ikhlas, selama ada orang yang baik, selama ada orang yang menangis kepada Allah mohon ampun, maka kiamat tak akan pernah datang kepada kita. Tak akan pernah dihancurkan oleh Allah dunia ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan segenap umat Rasulullah Muhammadin SAW bisa tenang, bisa tentram, tidak stres menghadapi apa yang dikatakan bahwa malam ini malam Jumat. Nah, oleh karena itu saya atas nama Guru Besar Tarekah Rasulullah Muhammadin SAW menolak keras kalimat itu, karena saya yakin karena masih ada orang yang berdoa kepada Allah, masih ada banyak orang yang baik kepada Allah, masih ada orang yang ikhlas menangis kepada Allah, masih ada orang yang bertobat kepada Allah. Maka saya yakin bahwa kiamat belum saatnya. Mudah-mudahan Allah menunda kiamat ini tidak terjadi kepada alam semesta ini. Oleh karena itu, pasti datang kiamat kepada setiap manusia. Maka bertobatlah kepada Allah sebelum datang kiamat kepada diri kita. Karena kiamat yang dimaksud Al-Quran adalah kiamat leburnya diri ini. Mudah-mudahan para pemirsa yang dimuliakan Allah, bagi kita umat Islam pada saat ini banyak-banyaklah membaca ayat kursi. Karena ayat kursi itu benteng alam, jaganya langit. Kalau ada orang membaca ayat kursi, terutama ba'da subuh, kalau bisa 21 kali ba'da subuh, seandainya langit mau runtuh, seandainya kiamat mau datang, maka ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih ada orang yang membaca ayat kursi. Mudah-mudahan kita semua selamat dari fitnah ini. Mari kita bukan kiamat yang kita pikirkan, bukan kedatangan kiamat yang kita pikirkan, tapi datangnya azab Allah yang perlu kita tangisi kepada Allah. Karena kiamat itu bukan urusan manusia, kiamat ini bukan persoalan manusia, kiamat ini urusan Allah dan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekilas pencerahan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.